Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di channel Vera Kursus Mengemudi. Nah, di video kali ini Vera akan menjelaskan metode berkendara. Berhubungan dengan pengetahuan mengenai metode berkendara yang aman yang perlu diketahui dan dilakukan oleh pengemudi pada saat berkendara. Menggunakan metode 5M atau yang dikenal dengan metode SIP-D dan menjalankan prinsip eco-driving dalam mengemudi merupakan bagian yang penting dalam keamanan berlalu lintas. Metode 5M dalam berkendara. Metode 5M melatih pengemudi menjadi fokus selama berkendara dan memperhatikan semua pengguna jalan, baik itu pejalan kaki, pengendara motor, sepeda, maupun pedagang asongan dan lainnya. Metode 5M yang dimaksud adalah mengamati, mengidentifikasi, memperkirakan, mengambil keputusan, dan mengeksekusi keputusan. Nah, kita bahas tentang mengamati atau scan. Pengemudi mencari informasi selengkap-lengkapnya mengenai kondisi yang ada di sekitar kendaraannya, mulai dari depan, samping, hingga belakang. Tujuannya agar pengemudi mengetahui tingkat risiko yang akan dihadapi. Kedua, mengidentifikasi atau identify. Pengemudi harus bisa mengidentifikasi kondisi yang ada di sekitarnya, sekaligus memperkirakan bahaya yang akan terjadi dengan kondisi tersebut. Ketiga, memperkirakan atau predict. Pengemudi juga harus bisa memprediksikan apa yang akan terjadi dan yang harus dilakukan saat kondisi tertentu di jalan. 4. Memutuskan atau decided. Pengemudi mengambil langkah yang harus dilakukan setelah mengetahui hasil prediksi atau analisa. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau menghindari risiko yang akan terjadi. Dan yang kelima, mengeksekusi atau execute. Pelaksanaan atau tindakan untuk keamanan dilakukan, caranya bisa dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di mobil, seperti menggunakan klakson, lampu dim, mengurangi kecepatan, atau menghindar. Oke sahabat Vera Kursus Mengemudi, nah kita beralih lagi ke pembahasan 5 sikap pengemudi yang harus dihindari. Mengemudi bukan hanya sekedar mampu mengendalikan kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, mengemudi juga perlu attitude yang baik terhadap pengendara lainnya. Pasalnya, berkendara di jalan raya bukan milik seorang atau pribadi, melainkan milik bersama. Karena itu, ada baiknya jika mengemudi tidak secara ugal-ugalan. Namun begitu, hingga saat ini masih saja ada pengemudi yang seenak jidat sehingga membahayakan dirinya dan juga orang lain. Sebab, jika melakukan salah satunya, tentu saja hal ini akan berpotensi terjadi kecelakaan. Berikut 5 sikap pengemudi yang patut dihindari. 1. Sikap agresif. Orang yang memiliki gaya mengemudi agresif biasanya mengemudi kendaraan secara semaunya,
Tidak peduli kondisi jalan sedang macet atau tidak. Yang penting ia bisa sampai di tujuan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, pengemudi agresif ini juga bisa membahayakan pengemudi lain. Jenis pengemudi agresif dan ugal-ugalan tidak jauh berbeda. Mereka seringkali mengabaikan peraturan yang ada di jalan raya. Kedua, sikap provokatif. Jenis pengemudi provokatif biasanya kita sering menemukannya di traffic light atau lampu merah. Mereka cenderung membunyikan klakson meskipun lampu masih dalam kondisi merah, berkali-kali menyalakan lampu high beam, memepet atau bahkan memotong saat mau mendahului atau didahului. Pengendara yang memiliki karakter seperti ini akan membuat pengendara lain terpancing emosinya dan melakukan kesalahan di jalan raya. Ketiga, sikap ragu-ragu. Mau belok apa lurus? Mau di tengah atau paling kanan? Pengendara enggak jelas seperti ini memiliki keragu-raguan. Mereka bisa menjadi sumber bahaya bagi pengendara lain. Pasalnya, pengendara tersebut membuat pengendara lain sulit mengambil keputusan atau melewatinya. Lalu, tiba-tiba berbelok atau mengurangi kecepatan. Bukan itu saja. Karena ragu-ragu dan tidak fokus, ia bisa mencelakakan orang lain. Semisal ketika dihadapkan di sebuah pertigaan, karena ragu akan belok ke kanan atau ke kiri, akhirnya pengendara tersebut tidak fokus pada area sekitarnya sehingga membuat orang lain celaka. 4. Multitasking. Meskipun kini iklan layanan masyarakat mengenai keselamatan berkendara sudah banyak, namun para pengemudi sering mengabaikannya. Perihal sepele tentang mengecek handphone saat berkendara adalah hal yang sering dilakukan. Menurut data National Safety Council Amerika Serikat, sepanjang tahun lalu terjadi 1,3 juta kecelakaan yang berkaitan dengan pemakaian handphone saat mengemudi. Tidak hanya itu, bagi kaum hawa, mereka biasanya menyetir sambil dandan atau sambil makan dan minum. Perilaku seperti ini sangat berbahaya karena konsentrasi untuk berkendara akan terpecah dengan kegiatan lain selain menyetir. Kelima, sikap egois. Di jalan raya, kita tidak seorang diri. Hal ini sering dilupakan oleh pengendara mobil ataupun motor. Pengendara dengan tipe seperti ini tidak akan memberikan kesempatan kepada pengendara lain untuk menyalip atau mendahului orang lain. Maunya diberi jalan, tapi tak mau memberi pada yang lain. Ketika bertemu dengan tipe pengendara seperti ini, pilihan terbaik hanya mengalah dan menghindari pengendara tersebut. Jika ikut terbawa sifat egois, maka kecelakaan akan menjadi salah satu jawabannya. Perhatikan batas kecepatan, utamakan keselamatan. Patuhi rambu jalan dan aturan yang telah diberlakukan pemerintah mengenai batas kecepatan kendaraan sesuai dengan keadaan kawasan yang dilalui, geometri jalan, serta frekuensi lalu lalang kendaraan. Paling rendah 60 km per jam dalam kondisi arus bebas untuk jalan bebas hambatan. Paling tinggi 100 km per jam untuk jalan bebas hambatan. Paling tinggi 80 km per jam untuk jalan antar kota. Paling tinggi 50 km per jam untuk kawasan perkotaan. Dan paling tinggi 30 km per jam untuk kawasan pemukiman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan tentang tata cara mengemudi dengan baik dan benar. Semoga video ini bisa menjadi bahan edukasi ketika kita berkendara di jalan raya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.